Iki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya. Nyambut gawe handphone anyar. Salah satu pemeran film Tilik yang bernama Butejo ini ramai menjadi perbincangan hangat warganet Indonesia. Bukan tanpa sebab, karakter yang dimainkan aktris Siti Fauziah Saikoni atau Ozi ini dianggap sangat unik dan biasa dilakukan emak-emak saat berkumpul, yaitu bergosip. Coba lihat ini, salah satu adegannya. Muntah mergo meteng karo wong muntah masuk angin ki ora beda banget kuwi ya. Ya iyalah cetok beda to Yusa. Sebagai pemeran, Ozi menceritakan karakter asli Butejo. Butejo ini dia itu uangnya ki tipis-tipis ki maksudnya dia dibilang sombong sebenarnya juga nggak sombong karena aku membangun karakternya dia berawal dari orang yang sama-sama susah gitu. Podo-podo neng desa, podo-podo bekerja keras kalau mau hidup sukses gitu istilahnya. Film yang disutradarai Wahyu Agung Prasetyo ini bercerita tentang warga desa yang bergunjing tentang status lajang Dian dalam perjalanan naik truk untuk tilik atau menjenguk Bu Lurah di rumah sakit. Selain karakter Butejo, ada juga peran sebagai Yuning, Dian, Gotrek, Fikri, dan Bu Lurah. Sebuah tantangan bagi sang sutradara untuk mengajak ibu-ibu warga kampung pertama kalinya main film. Pemain-pemain ekstras yang lain yang ada di truk itu semua baru pertama kali main film, dan kita emang pengen memberi itu kan nggak selalu soal materi gitu, tapi juga soal pengetahuan. Nah itu yang kami siasati jadi strategi. Coba kita ngajak orang-orang kampung buat main film. Iki ngapa nek Gotrek iki dadak mandek meneh? Jen, ngopo to, Trek? Ide pembuatan film ini muncul sejak 2016 lalu. Setelah mendapat dukungan dari Pemkot Yogyakarta, barulah pada tahun 2018 film ini berhasil diproduksi dan viral hingga saat ini. Film ini diharapkan bisa menjadi semangat bagi generasi muda Indonesia untuk tetap semangat berkarya. Bu, sabar, Bu. Dan kita sudah terhubung secara daring dengan Mas Wahyu Agung Prasetyo, sutradara film Tilik ini, dan juga ada Mbak Siti Fauziah Saikoni atau yang biasa dipanggil Mbak Ozi yang viral ini ya sebagai Ibu Tejo. Selamat pagi Mas Wahyu, Mbak Ozi. Halo. Selamat pagi Mbak Sivani. Jadi ini viral film Tiliknya. Nah, Mas Ozi sendiri sebenarnya memilih kemudian ini dirilis secara publik ya, bisa mengakses secara gratis di akun atau di kanal YouTube. Ini sebenarnya alasannya apa akhirnya dirilisnya di Agustus? Apa ada alasan tertentu? Ya sebenarnya alasannya jelas nomor satu, pengen nyangkup publik yang lebih luas saja, karena kan selama 2 tahun ini kami muternya ke beberapa festival sama pemutaran alternatif, dan menurut kami selama 2 tahun itu udah cukuplah waktu kami untuk berputar-putar di situ. Nah tapi nggak mau distribusinya selesai cuma sampai di situ doang. Akhirnya kami memutuskan untuk yaudah kita rilis di publik sekaligus untuk merayakan kemerdekaan dalam konteks kemerdekaan kita berkarya. Di satu sisi juga pengen ikut serta juga campaign untuk menonton film yang legal gitu. Oke. Ini judulnya Tilik, yang artinya betul ya, koreksi saya kalau salah, artinya menjenguk gitu ya? Ya betul. Ini sebenarnya keresahan apa sih yang mau digambarkan oleh Mas Wahyu sendiri dari film ini? Ya sebenarnya poin utama kita semua sih para pembuatnya, kita tuh pengen ngomongin soal ya berita-berita yang banyak yang sesat gitu kan sekarang gitu, banyak yang beredar informasi-informasi dari internet yang sering ditelan mentah-mentah sama masyarakat Indonesia, ya termasuk orang-orang terdekat kami gitu. Nah, berita-berita ini yang tidak difilter, tidak divalidasi dulu sehingga cepat penyebar luasannya gitu. Nah, kita sebenarnya pengen ngingetin untuk budaya verifikasi, validasi kayak gitu sih. Idenya awalnya dari mana Mas Wahyu akhirnya bikin konsep filmnya tuh hampir semua scene kayaknya ya di atas truk? Iya. Ya sebenarnya kalau ide ya tadi udah dijelasin dikit, tahun 2016 itu biasa kalau anak-anak Jogja kan suka nongkrong di angkringan gitu malam-malam. Nah sama penulisnya ini Mas Bagus Sumartono ini kita sering diskusi ngobrol bareng gitu, dan dia cerita waktu itu tahun 2016 kalau ini ada budaya nih namanya tilian naik truk gitu, jenguk orang sakit ke rumah sakit. Sebelumnya aku nggak tahu sebenarnya itu tuh apa dan bagaimana gitu. Akhirnya karena dikasih itu justru jadi
penasaran banget, jadi tertarik. Nah, akhirnya jadi observasi deh itu apa gitu. Nah, dari situ sebenarnya berangkatnya, karena memang dari realita aslinya yang terjadi di daerah Bantul, mereka punya tradisi seperti itu. Berangkatnya dari situ. Jadi sempat observasi berapa lama dan apa aja yang didapat dari pengamatan kalian, Mas Agung bersama dengan Mas Bagus waktu itu? Ya, waktu itu kami sebenarnya bertiga observasinya, aku, Mbak Ellen sebagai produser, sama Mas Bagus sebagai penulis gitu. Nah, sebelumnya sebenarnya Mas Bagus ini sudah cukup akrab dengan masyarakat desa di sana karena memang beliau sering main karena beliau suka sama bumerang dan di desa tersebut banyak seniman-seniman kayu gitu. Nah, akhirnya ketika kita diboyong ke sana, ya kita ikut merasakan bagaimana rasanya tilik beneran gitu di atas truk, terus mengikuti mereka ketika tilik, mengamati, dan membuka mata, membuka telinga, melihat pergerakan mereka, melihat dialog mereka seperti apa, seperti itu sih. Dan ini sudah tergambar dengan sosok Bu Tejo gitu? Oh ya, Bu Tejo tuh salah satunya lah. Tapi kurang lebih lah ya, tergambar. Nah, sudah bergabung dengan kita Bu Tejo kan, ada Mbak Ozi di sini. Mbak Ozi, halo. Mbak Ozi, boleh dong dicontohin satu kalimat saja yang paling nendang dari Bu Tejo yang mungkin yang belum nonton film Tilik ini bisa ngeh, kenapa sih film ini bisa viral banget? Oh, satu adegan aja ya, terakhir. Dialognya. Oh. Jadi wong ki mbok sing solutif ngono lho kaya aku. Gimana? Kok nggak sesemangat pas lagi beneran di filmnya sih? Kenapa, Mbak? Kurang semangat kayaknya, sekali lagi dong, Bu Tejo, Mbak Ozi. Jadi wong ki mbak sing solutif ngono lho kaya aku, ya ta? Aduh, sayang sekali ya, kita cuma bisa terkoneksi secara audio. Padahal kalau lagi visualnya itulah yang paling gregetnya ya. Bener gak sih kalau Mbak Ozi itu sebenarnya awalnya bukan dapat peran Bu Tejo? Bener sih, Mas Agung bisa cerita panjang sih ya, tapi sebenarnya memang awalnya, halo? Iya. Awalnya, awalnya tuh aku sebenarnya justru malah dicoba untuk perannya Putri. Terus castingnya berjalan, kemudian Mas Agung meminta saya untuk memerankan Ibu Tejo di peran utamanya. Itu Mbak. Terus gimana mendalami peran Bu Tejo ini sih, Mbak Ozi? Mendalami peran Bu Tejo tuh sebenarnya tuh kalau begitu dapat naskah gitu kan, saya punya kebiasaan untuk sebenarnya waktu ketemu naskah pertama kali tuh yang saya lakukan mesti breakdown dulu ya, breakdown, breakdown naskahnya, tokohnya, kemudian bangunan karakternya itu gimana, faktor sosiologisnya gimana, secara psikologisnya juga gimana. Itu kemudian jadi pegangan saya untuk menceritakan satu karakter yang namanya Bu Tejo ini. Saja setelah di mata Mbak Ozi sendiri, Bu Tejo ini maksudnya karakter yang mau disampaikan seperti apa? Karakter yang disampaikan sebenarnya di Bu Tejo ini orangnya sesuai dengan arahan sutradara. Dia itu bukan tokoh antagonis. Itu kan ya, Mas. Verifikasi dulu. Jadi benar nggak sih persepsi dari para penontonnya bahwa kesannya kayak tukang julid gitu loh, Bu Tejo itu? Nah, jatuhnya jadi kelihatan julid gitu. Padahal sebenarnya juga dia nggak julid-julid banget. Kalau saya maksudnya cuman kritis sampai ke skeptis doang atau gimana? Gimana, Mbak? Sebenarnya sosok yang mau disampaikan cuma sampai kritis tentang semua hal, termasuk skeptis atau gimana? Model yang gimana ya? Bedanya sendiri kan ya? Lebih ke bergosip gitu ya? Aslinya Mbak Ozi kayak gitu? Aku tuh orangnya sebenarnya nggak suka gosip, Mbak. Kalau ada berita nggak benar, mending tabayun aja. Aslinya beda sama Bu Tejo, Mbak Ozi. Beda banget ya aslinya ya. Nah, pesan yang mau disampaikan kan tadi soal tadi ya, jangan mudah percaya, kemudian verifikasi. Nah, Mas Agung, banyak akhirnya yang mengkritik, mungkin udah baca juga ya di media sosial. Mempertanyakan soal endingnya lah, kok endingnya malah kesannya jadi kayak sedikit membenarkan atau tidak menyalahkan sepenuhnya tentang gosip yang disampaikan Bu Tejo? Ya, sebelumnya
kami semua sebenarnya terima kasih banyak atas kritik dan masukannya, karena menurut kami ini jadi sebuah bahan diskusi yang menarik dan jadi masukan yang menarik juga buat kami ketika kami nanti membuat karya selanjutnya. Justru kritikan-kritikan ini itu sangat membangun buat kami gitu, dan kami sangat open dengan itu, dan kami senang banget ketika ini bisa jadi diskusi banyak orang. Dan ketika kita diomongin soal kok endingnya kayak gitu, sebenarnya mau ngomong apa sih ya, sebenarnya kalau dari kami para pembuatnya gitu ya, justru para pembuat ini kan punya elemen-elemen yang sesuai dengan pengetahuan kami, sesuai dengan latar belakang kami. Kami pun juga pastilah nggak mungkin bisa memuaskan banyak pihak gitu. Dan sebenarnya waktu itu aku sampai sekarang juga punya statement kalau ya sebenarnya aku mau ngomong kalau perempuan juga punya pilihan atas kemerdekaan pikiran, atas kemerdekaan tubuhnya dia gitu. Jadi banyak yang bilang, oh Butejo menang. Buat kami justru tidak ada yang menang di film ini. Buat kami justru secara film ini memang selesai, tapi secara masalah sebenarnya belum selesai gitu. Jadi seperti itulah. Apakah benar kan persepsi, maksudnya Anda bisa koreksi kalau saya salah ya, betulkah persepsi yang muncul bahwa pesannya adalah yang terakhir ini adalah tidak ada sepenuhnya yang benar, tidak ada sepenuhnya yang salah? Ya, betul. Menurut kami sebagai pembuat begitu, karena kebenaran milik Tuhan. Mbak Ozi mau nambahkan, silakan Mbak Ozi. Ya benar tadi itu, bahwa kebenaran itu sebenarnya milik Gusti gitu Mbak. Jadi kalau ngejat juga kemudian orang waton juga nggak boleh seudonan gitu sih. Kok jadi kesannya menggurui pada saya gitu. Jangan mudah percaya tapi jangan juga terlalu percaya gitu ya. Ya gitu. Mbak Ozi, mumpung sekarang udah ada visualnya, boleh diulang sekali lagi dong kata-kata yang paling hits tadi itu. Sekali lagi dengan full power gitu. Oh gitu ya. Adegan terakhirnya aja ya? Iya, boleh. Jadi wong ki Mbak sing salutif ngono lho. Kayak aku, ya ta? Tetap nggak full power kalau di film ya. Iya. Itu waktu agak itu panik. Ceritanya Mbak Ozi itu berdiri berapa jam waktu pembuatannya itu? Di atas truk. Syutingnya kan prosesnya dari pagi sampai sore karena peristiwanya kan memang perjalanan pagi kan untuk Tilik itu. Jadi ya sepanjang pagi sampai sore itu ya berdiri. Ya Mas ya, Mas Agung. Iya betul. Berapa jam berdiri? Berturut-turut. Berapa jam ya? Dari mulai jam 7 gitu sampai jam 4 gitu kayaknya Mbak. Berdiri terus itu di atas truk ya? Iya, tapi ya kalau sampai ndodok enggak apa-apa Mbak. Terus ya kan kita ada breaknya juga. Iya ada breaknya juga, break makan siang ya enggak. Terus selama proses ini apa aja sih ya cerita-cerita yang mungkin paling seru yang Mbak Ozi dapetin? Cerita yang paling seru tuh sebenarnya kalau orang yang udah biasa kenal saya tuh orangnya tetap ada Butejonya gitu. Orangnya agak blak-blakan, terus suka ngomong apa adanya. Kalau nggak suka sesuatu gitu ngomong. Terus budaya Tabayun kan harusnya mungkin baik-baik ngomongnya ya. Kalau saya langsung nanya, oh kamu gini sih gitu loh. Nah gitu Mbak. Terus gitu. Nah ya itu tadi Mbak. Oke, terakhir Mas Agung. Tadi kan diceritain kalau ini masalahnya belum selesai. Berarti apakah ada tilik 2 atau gimana? Kami belum bisa menjawab sampai sejauh ini Mbak, karena ya harapannya ada kabar baik ke depan. Cuman sampai saat ini kami belum bisa menjawab hal tersebut. Jadi ya coba kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi pasti mendengar ya banyak juga yang mengharapkan ada yang berikutnya ya Mas ya? Cukup banyak. Terus Mbak Ozi gimana kalau nanti ada berikutnya, siap? Wah, saya sih senang-senang aja Mbak. Saya suka sama dunia keaktoran soalnya. Terakhir dong Mbak Ozi, boleh dengan dengan ciri khasnya Butejo, boleh dong ajak mereka yang belum nonton film Tilik ini untuk nonton. Kenapa harus nonton? Oh iya. Buat yang pada belum nonton Tilik, itu gimana ya? Harusnya kan kalau update sama hal-hal itu kan hal yang baik itu diupdate. Itu menumbuhkan rasa buat itu loh itu
itu loh, cinta sama produk dalam negeri. Kan ini film bikinnya nih anak negeri gitu ya. Jadi Mbak ya ditonton gitu. Sama film-film yang lain juga boleh. Jadi biar update gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ozi dan juga Mas Agus. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus untuk film Tilik. Amin, amin. Dan amin. ditunggu Terima kasih. film Tilik kedua. Terima kasih. Terima kasih.